ada juga orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT dengan cara yang unik. Misalnya lewat mimpi. Nah, ini yang dialami oleh tamu kita hari ini, Khalid bin Sa'id. Ya, Khalid bin Sa'id dari kabilah Bani Umayyah. Dia mendapatkan hidayah lewat mimpi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa dan teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita bertemu lagi di serial kajian sejarah hidup para sahabat, ya, orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Kalau kita bicara tentang hidayah, ini suatu hal yang sangat unik, bahkan menjadi misterius dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang mendapatkan hidayah, jamaah sekalian, ketika dia sedang dilanda ujian yang luar biasa, sakit berketerusan, kehilangan orang tuanya, kehilangan adiknya, kehilangan saudaranya, dan ujian-ujian yang lainnya. Tapi ada juga orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT ketika dia sedang mendapatkan rezeki, mendapatkan karunia, nikmat dari Allah SWT. Tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah ketika memang sedang mencarinya, memburunya, mempelajarinya, dan akhirnya pun mendapatkan hidayah. Dan ada juga bahkan orang yang justru mendapatkan hidayah saat berada dalam puncak kebenciannya terhadap Islam. Ya, dalam sejarah kita kenal ada sosok Umar bin Khattab, ya, yang muqaddimah atau pintu hidayahnya itu justru dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Nah, ada juga orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT dengan cara yang unik, misalnya lewat mimpi. Nah, ini yang dialami oleh tamu kita hari ini, Khalid bin Sa'id. Ya, Khalid bin Sa'id dari kabilah Bani Umayyah. Dia mendapatkan hidayah lewat mimpi, di mana dikisahkan dalam riwayat Khalid bin Sa'id ini bermimpi di suatu malam berada di sebuah lubang api, ya, di ambang sebuah lubang api, di mana ayahnya ini dikisahkan dalam mimpinya itu berusaha untuk mendorongnya, ya, agar jatuh ke lubang api tersebut, ya, namun segera diselamatkan oleh Rasul SAW. Ya. Nah, siang harinya dia segera bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar Siddiq berusaha untuk menjelaskan tentang ta'wil makna mimpi dari Khalid bin Sa'id ini, bahwa dia akan celaka dan bahkan digiring celaka oleh ayahnya ke dalam sebuah api, ya, dan yang menyelamatkannya adalah Rasulullah SAW. Maka singkat cerita, janakumullah, dia pun berangkat menemui Rasulullah bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berbincang dengan Rasulullah, dijelaskan Rasulullah tentang Islam, dan akhirnya Khalid bin Sa'id al-Umami, ya, dari kabilah Bani Umayyah ini pun dia memeluk Islam. Ya. Nah, sebagaimana para sahabat Nabi yang lainnya, ketika dia memeluk Islam, berbagai ujian, berbagai siksaan, ya, dialami oleh Khalid bin Sa'id. Tak terkecuali dari keluarga, bahkan dari ayahnya sendiri. Dikisahkan dalam riwayat bagaimana Khalid bin Sa'id ini pernah dijemur di padang pasir yang panas, ya, sampai berhari-hari. Bahkan dia pernah dipenjarakan oleh ayahnya, sempat kabur, dipenjarakan lagi. Maka melihat kondisi demikian, Rasulullah, ya, mengizinkan sebagian sahabat Rasulullah, ya, hijrah ke Habasyah. Nah, disinilah cerita Khalid bin Sa'id, ya, memberikan kesan yang luar biasa kepada kita ketika dia berada di Habasyah. Dan ini atas perintah Rasulullah SAW. Kata Rasul, pergilah kalian ke sebuah negeri Habasyah di Afrika. Di sana kalian akan menemukan malikan, seorang raja yang adil, la yutlamu indahu ahad, yang tidak terzalimi orang pun di sisinya, yaitu An-Najashi. Maka kaum muslimin berangkat ke Habasyah dua gelombang, ya, gelombang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan dan gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib.
Pada gelombang yang kedua Rasulullah memerintahkan kepada mereka, kalian kata Rasul jangan pulang, jangan meninggalkan Habasyah sebelum ada perintah dari saya. Ya, maka berangkatlah Khalid bin Sa'id dan kemudian dengan hampir 100 kaum muslimin ke Habasyah waktu itu. Dan sesuai dengan pesan Rasulullah, ya, mereka stay di Habasyah ya sampai tahun ke-7 Hijriah. Di mana setelah Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan berbagai peristiwa terjadi, ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan diakhiri dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, lalu kemudian ada perang Khaybar. Berdasarkan perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dan kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy, mereka berpeluang untuk melebarkan sayap dakwah. Rasulullah kemudian mengirimkan berbagai utusan ke beberapa raja dan penguasa. Tak terkecuali Rasulullah juga mengirimkan utusannya ke An-Najasyi. Ya. Surat beliau dibawa oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk menghadap Raja An-Najasyi. Maka berangkatlah Amr bin Umayyah Ad-Damri ini ke Habasyah dan bertemu dengan Raja Habasyah, didakwahi, dan An-Najasyi pun memeluk Islam. Ya. Nah, bagaimana dengan Khalid bin Sa'id? Peran apa yang diberikan oleh Khalid bin Sa'id dalam peristiwa ini? Ada kisah menarik bahwa Rasulullah selain mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk mendakwahi Raja An-Najasyi, beliau juga melamar putri Abu Sufyan bin Harb yang sudah muslimah, Ramlah bintu Abu Sufyan, yang juga dikenal dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah waktu itu statusnya janda karena suaminya meninggal dunia. Ya, ini juga bagian dari hikmah pernikahan Rasulullah. Nabi sengaja melamar Ummu Habibah yang merupakan putri musuh beliau Abu Sufyan bin Harb. Masalahnya adalah Ummu Habibah menerima lamaran Rasulullah. Ya. Namun syarat atau rukun nikah itu wali. Nah, siapakah yang akan menjadi wali dari Ummu Habibah ini? Ayahnya tidak mungkin, selain berada di Mekah juga masih kafir waktu itu. Paman, kakek, dan tidak ada keluarga Ummu Habibah. Ya. Dalam Islam, ketika seseorang ingin menikah dan tidak ada walinya, maka Rasul mengatakan dalam sabdanya, As-sultanu waliyun man la waliyalah. Penguasa sultan menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Iya kalau berada dalam komunitas kaum muslimin. Ini di negeri asing, di negeri hijrah, tidak ada penguasa muslim di situ, ya. Maka berlakulah wali majbur, ya. Ini dicari orang yang paling dekat nasabnya, paling terhormat di antara orang-orang yang berada di kota tersebut. Ya, misalnya contoh saja dalam konteks hari ini, suatu saat teman-teman sekalian mungkin pergi ke luar negeri, ke wilayah Eropa, menikah dengan wanita di sana, mungkin orang Indonesia juga. Nah, dia nggak punya saudara siapapun, maka dia bisa dinikahkan atau walinya adalah Muslim setempat yang nasabnya paling dekat dengan wanita itu. Mungkin orang Indonesia juga yang dianggap paling soleh dan paling berilmu di antara mereka. Nah, siapakah yang akan menjadi wali dari Ummu Habibah untuk menikah dengan Rasulullah, dan bagaimana pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah ini, kita akan bahas setelah yang berikut. Tetap bersama kami di program Orang-orang Mulia di Sekitar Rasulullah SAW. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Rasulullah SAW melamar Ummu Habibah binti Abu Sufyan yang tinggal di Habasyah, dan lamaran pun beliau diterima. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menjadi wali?
Dari penelusuran para sahabat Nabi waktu itu, orang yang paling dekat dengan Ummu Habibah, yakni sesama kabilah Umayyah, adalah Khalid bin Sa'id, ya, sahabat Nabi yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka terjadilah pernikahan yang unik jamaah. Rasulullah berada di Madinah Al-Munawwarah, Ummu Habibah berada di Habasyah dengan walinya Khalid bin Sa'id. Dan siapakah yang menerima atau sebagai wakil Rasulullah untuk menikah dengan Ummu Habibah ini? Dialah Raja An-Najasyi, ya. Jadi wakil Rasulullah Raja An-Najasyi, ya, walinya adalah Khalid bin Sa'id, ya, dan terjadilah pernikahan dari jarak jauh, ya. Dan dalam Islam hal ini boleh, ya, sah saja, ya. Rasulullah SAW, ya, memerintahkan kepada para sahabat Nabi juga untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah, ya, karena kondisi sudah aman, sudah nyaman, ya. Maka para sahabat Nabi dikisahkan segera balik ke Madinah Al-Munawwarah, persis seperti atau setelah perang Khaybar. Para sahabat, ya, karena diperintahkan oleh Rasulullah untuk kembali ke Madinah, maka kembalilah mereka ke Madinah Al-Munawwarah, termasuk Khalid bin Sa'id. Disambut dengan senang luar biasa oleh Rasulullah. Bahkan dalam kalimatnya Rasulullah pernah mengatakan, la adri li ayyihima ana usar biqudumi Ja'far am bi fathi Khaybar. Saya tidak tahu, kata Rasul, mana yang membuat saya bahagia hari ini. Apakah karena, ya, kedatangan Ja'far dan kawan-kawan, diantaranya Khalid bin Sa'id, atau karena kemenangan perang Khaybar. Nah, ini bentuk rasa senang Rasulullah SAW, ya, dengan kehadiran Khalid bin Sa'id bersama dengan sahabat Nabi yang datang dari Habasyah. Nah, selanjutnya Khalid bin Sa'id berdiam di Madinah Al-Munawwarah membersamai Rasulullah SAW, dan ada satu hal yang menjadi spesial bagi Khalid bin Sa'id dibanding dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Beliau diangkat oleh Rasul sebagai juru tulis, ya, yang menulis surat Rasulullah SAW ke berbagai kabilah dan raja pada waktu itu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Khalid bin Sa'id pada awal surat tersebut, ya, untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam sejarah dicatat orang, ya, yang pertama kali di masa Rasulullah sampai sekarang itu saja, yang pertama kali menulis Bismillahirrahmanirrahim untuk surat itu adalah Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu, ya. Dan Rasulullah juga pernah mengirimkan Khalid bin Sa'id ini, tugas oleh Rasul, ya, untuk berangkat ke Yaman, ya, untuk mengumpulkan zakat dan sedekah dari penduduk Yaman yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin pada waktu itu, ya. Sisanya jemaah, Khalid bin Sa'id ini bersama Rasulullah sampai beliau meninggal dunia, dan di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, ya, Khalid bin Sa'id pun ikut berjuang bersama dengan para sahabat. Ada yang mengatakan Khalid bin Sa'id ini agak telat, ya, membaiat Abu Bakar Siddiq karena beliau waktu itu berada di Yaman. Namun pada akhirnya atas ajakan Ali bin Abi Thalib serta yang lainnya, ya, yang awalnya dia agak ragu untuk membaiat Abu Bakar, akhirnya pun dia membaiat Abu Bakar Siddiq. Sehingga kita bisa bantah kalau dia mengatakan antara Abu Bakar dan Khalid ada problem, ada masalah, tidak. Keduanya adalah sahabat mulia Rasulullah yang mungkin ada perbedaan pendapat, tapi ini kemudian tidak membuat mereka berpecah, ya. Dia memiliki kebesaran jiwa yang luar biasa, ya. Bahkan dia cenderung menghindar ketika ditawar oleh Abu Bakar untuk menjadi panglima perang, ya. Dengan kapasitasnya yang luar biasa, dia siap menjadi anak buah, ya, bagi para sahabat Nabi yang lainnya. Dan sampai akhirnya dalam sebuah peristiwa, ya, ketika mereka melakukan penaklukan pembebasan wilayah Syam, ya, tibalah di suatu tempat ketika mereka akan menghadapi pasukan Romawi pada waktu itu. Di antara mereka ada seorang wanita mulia namanya Ummu Hakim, ya. Ummu Hakim ini dulunya dia adalah, ya, Ummu Hakim bintil Haris ini istri dari Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika Ikrimah bin Abu Jahal meninggal dunia, maka dijanda dan dilamar oleh beberapa orang sahabat Nabi, termasuk oleh Khalid bin Sa'id. Ummu Hakim bintil Haris menerima lamaran Khalid bin Sa'id dan berniat untuk menikah, ya. Kata Khalid bin Sa'id, wahai Ummu Hakim, ya, saya berniat menikahimu. Kata Ummu Hakim, boleh, tapi dengan syarat jangan sentuh aku, ya, sampai Allah memberikan kemenangan dalam peperangan yang akan dilaksanakan besok, ya. Kata Khalid bin Sa'id, tidak bisa, karena bisa jadi saya
meninggal syahid dalam perang tersebut. Maka terjadilah hal yang luar biasa jamaah. Pada hari itu dia menikah, malam harinya mereka melakukan bulan madu di suatu tempat. Maka tempat itu dikenal dengan Kentoro Ummu Hakim. Walima sederhana dilaksanakan, pernikahan berlangsung, dan pada keesokan harinya pasukan Romawi menyerang mereka, terjadi peperangan. Khalid bin Sa'id meninggal dunia. Dia wafat pada tahun 13 atau 14 Hijriah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Seorang sahabat Nabi yang luar biasa, yang masuk Islam sejak awal, dan siap menghadapi berbagai rintangan, ujian, dan dengan izin Allah SWT dia bisa melewati rintangan-rintangan tersebut. Kita berharap bisa meneladani sahabat Nabi ini. Di tengah berbagai ujian yang kita hadapi, kita bisa bertahan dalam keimanan kita. Kita bertemu lagi pada seri berikutnya bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.